Ketika kamu diusir dari party paling kuat di dunia gara-gara jobmu seorang koki. Padahal aslinya levelmu tuh udah mentok banget dan sama imbangnya sama ketua partimu. Jadi ceritanya di anime ini tuh bumi gak cuma ditinggalin sama manusia aja. Tapi ada juga para monster yang berkeliaran di dungeon. Nah, di antara semua party yang ada party yang terkenal banget karena kekuatan para anggotanya. Nama party itu Silverwing Battalion. Dan kali ini party Silverwing lagi ngadain meeting. Mereka tuh kemarin baru aja ngelawan monster naga. Vigo kapten mereka ngesidang salah satu anggota party yang menurutnya tuh gak becus pas gelut kemarin. Dan ternyata yang diomelin Vigo tuh si Dennis, koki mereka. Ya walaupun cuma koki, tapi Dennis tuh sebenarnya berguna banget di pertarungan. Apalagi levelnya Dennis tuh 99, alias sudah mentok cuy. Cuma ya si Dennis nih kurang diapresiasi aja sih sama si Vigo. Nah, di sini mereka pada debat tuh. Vigo ngerasa kalau jurusnya Dennis tuh nggak guna. Ya Dennis nggak terima dong, dia ngerasa direndahin banget. Ya udah, Dennis ngeiyain deh pas Vigo nendang dia keluar dari party. Lagian siapa juga yang mau jadi anak buah Kapten Songong kayak dia? Pas Dennis lagi OTW minggat dari kota, tiba-tiba salah satu anggota party Silverwing ada yang nyusulin dia dong. Namanya Katy. Dia ini wakil kapten party Silverwing sekaligus gebetannya si Vigo kampret itu. Nah, si Katy ini jadi salah satu orang party yang lumayan dekat sama Dennis. Katy sebenarnya agak panik tuh gara-gara Dennis di-kick dari party. Soalnya kalau menurut Katy, selama ini yang ngebuff party mereka tuh ya si Dennis. Cuman anggota yang lain pada nggak ngeh aja selama ini. Dennis tuh orang yang ngurusin segalanya. Mulai dari ngeracik obat sampai masak makanan tuh ya si Dennis ini. Udah kayak bapak rumah tangga deh pokoknya. Bodoh amat, Dennis tetap ngotot ninggalin tuh party. Dennis mau fokus ngerintis karirnya jadi koki aja deh. Kayaknya asik ya kalau buka restoran, pikir Dennis. Oke deh, guys, kita cari alat-alatnya. Nah, selama perjalanan, Dennis keliling-keliling toko tuh buat ngeborong peralatan resto. Mulai dari buku panduan sampai wajan buat masak. Si Dennis jadi keasikan belanja, anjir. Tapi tiba-tiba Dennis ngeliat ada kerumunan orang. Waduh, taunya lagi ada acara lelang budak dong. Dennis ngeliat anak kecil gak berdaya lagi dipamerin. Kata penjualnya tuh bocil bekas bangsawan kerajaan gitu. Tapi gak tahu ya bener apa enggak. Ya cuman omongan penjual itu bikin om-om cabul di sana jadi pada pengen ngedapetin tuh bocil. Nah, awalnya Dennis cuma ngeliatin acara lelangnya doang. Tapi pas dia gak sengaja tatap-tatapan sama si bocil, Dennis jadi flashback tuh sama masa kecilnya yang menderita. Langsung deh, gak pakai mikir-mikir, Dennis langsung adu mekanik sama om-om cabul di sana. Jebret, Dennis langsung ngajuin harga 1 juta. Wah, ini udah paling tinggi sih. Gak taunya masih ada lagi dong om cabul yang coba nawar. Loh, ini mah yang punya toko buku barusan bejrot. Ngapain jir nih orang ikutan lelang segala? Mana ngadu harganya niat banget lagi. Yaudah deh, gara-gara kepancing, akhirnya Dennis gak mau kalah dan lanjut adu mekanik. Ya, akhirnya Dennis menang sih. Tapi dia harus ngeluarin 2 jutaan anjir. Aduh, dasar tukang buku cabul. Gara-gara nih orang, Dennis jadi boncos deh. BTW pas diperhatiin lagi, kondisi nih bocil bener-bener berantakan dan lusuh banget cuy. Ya udah, Dennis langsung ngajakin nih bocil buat bersih-bersih dan beli baju baru. Nah, kalau gini kan kawaii ya. Udah enak nih buat dilihat. Si bocil kepo dong. Kok Dennis baik banget sih sama dia? Ya Dennis jujur aja kalau dia tuh ngingetin Dennis sama dirinya sendiri waktu kecil. Abis ngedengar itu, akhirnya si bocil mau kenalan sama Dennis. Jadi nama si bocil ini tuh Atelier. Hayo Atelier, gak usah takut ya sama Dennis. Om yang ini gak gigit kok. Abis itu Dennis mutusin buat masakin Atelier makan malam. Kali ini Dennis masak nasi goreng andalannya. Pas sudah jadi, Atelier coba makan tuh. Ih, enak banget anjir. Bahkan Ateliernya aja sampai nangis terharu tuh. Cup, jangan nangis lagi ya dek. Sekarang kamu udah aman kok. Setelah beberapa hari ngabisin waktu bareng Dennis, Atelier udah gak malu-malu lagi tuh. Lama-lama dia nganggep Dennis tuh kayak ayahnya sendiri. Nah, kemarin kan Dennis punya rencana buat buka resto sendiri tuh. Dan sekarang akhirnya restoran Dennis sudah siap buat launching nih guys. Wah, congrats ya Dennis. Mana langsung dapet tamu pertama lagi. Tapi kok penampilan tamunya kocak banget ya? Nih orang ngapain coba pakai armor lengkap kayak gini?
Kayak baru pulang dari perang dunia aja, anjir. Tapi untungnya Dennis masih ingat salah satu perintah mujarab dari buku panduannya. Katanya nggak boleh anjir ngejudge tamu restoran dari penampilannya. Oke deh, guys, kita layanin aja ya tamu yang satu ini. Tuh tamu lama banget bejil milih menunya. Giliran milih cuma nasi putih doang dong. Hayo, kamu pasti lagi nggak punya duit ya? Labrak si Dennis. Alah, ternyata bener dong. Ternyata dia tuh dari tadi bingung milih menu gara-gara bokeh. Jadi ya dia milih yang paling murah aja. Ya elah, yaudah sini aku masakin menu spesial. Dan karena dia tuh tamu pertama, jadi digratisin aja deh sama Dennis. Sambil sibuk masak, Dennis ngajakin ngobrol si Armor ini. BTW nih tamunya lumayan membagongkan loh. Soalnya di balik Armor yang super gagah itu, ternyata sosok aslinya tuh cewek yang imut-imut anjay. Cewek ini namanya Eta. Nah, sambil nunggu Dennis selesai masak, Eta curhat tuh. Intinya, dia ini baru aja di-kick dari partinya. Soalnya party lamanya tuh suka ngerendahin kesatria cewek. Katanya nggak becus lah, lemah lah. Ya pokoknya tuh party super nyebelin deh. Padahal menurut Eta kesatria cewek banyak juga loh yang OP. Contohnya ya si wakil kapten party paling populer di bumi, alias si Katie. Nah, Eta ini ngefans banget sama Katie. Ya elah, no, kemarin orangnya habis mohon-mohon ke si Dennis biar nggak pergi tuh. Tapi Dennisnya cuma diem-diem aja ngedenger yapingan si Eta. Tada, ini dia katsudan spesial ala Dennis. Duh, kelihatan enak banget cuy. Jadi ikutan ngiler nggak sih? Ya udah deh, nggak pakai lama-lama, Eta langsung gas ngelahap katsudonnya. Bejrot, ini sih definisi makanan surga. Enak banget gak ada obat, woy. Tuh lihat, mangkok Eta aja sampai bersih banget gitu. Nah, ngomong-ngomong soal party, Dennis ngomong kalau dia bakalan bantu nyariin party baru tuh buat Eta. Ya biar nggak jadi pengangguran mulu, cuy. Om Dennis baik banget ya, jadi terharu deh. Beberapa hari sejak restoran dibuka, restorannya Dennis makin rame aja tuh dan mulai banyak pelanggan setianya. Nggak cuma itu aja, Dennis juga berhasil ngedapetin party baru buat Eta tuh. Dan pas dikabarin sama Dennis, Etanya ngerasa terharu banget dong. Sampai-sampai dia tuh janji buat balas budi ke Dennis. Tapi malamnya pas Dennis siap-siap mau nutup resto, dia nggak sengaja nguping pengunjung yang lagi ngegosip. Jadi dua cewek yang lagi mamam di situ tuh bilang, kalau akhir-akhir ini lagi viral kasus party yang suka ngincer cewek solo player, jir. Nah, para cowok bejat ini bakalan ngebawa si cewek ke dungeon yang sepi. Di sana mereka bakalan ngegenjot tuh cewek sampai puas. Bahkan gak dikit jir yang disiksain juga. Duh, ngedenger gosip itu Dennis jadi khawatir dong sama Eta. Jangan-jangan yang direkomenin Dennis kemarin tuh party yang bejat ini ya? Moga-moga bukan deh ya. Besoknya Eta udah gabung tuh sama party barunya. Mereka mau OTW ngejelajah dungeon gitu. Eta sih seneng banget ya. Dia bakalan berusaha dan keras nih biar berguna. Wih, bener tuh si Eta langsung bantai-bantai musuh di dungeon. Anjay, ternyata Eta kuat juga cuy. Nah, akhirnya mereka sampai di area dungeon yang penuh kristal gitu. Eta yang emang udah kecapean gara-gara bertarung terus langsung tepar tuh. Langsung deh, Eta ditawarin ramuan recovery sama teman-temannya. Wah, jadi terharu deh. Tanpa ragu, Eta langsung nerima tuh ramuan dan langsung diminum gitu aja tuh. Lah, tapi bukannya sembuh, si Eta malah nge-freeze dong, bejil. Walah, ternyata mereka tuh emang beneran party bejat yang lagi viral itu, njir. Salah satu cowok langsung ngelumpuhin si Eta. Nah, pas Eta nggak berdaya, cowok-cowok itu langsung ngerumunin Eta dan OTW ngegenjot Eta. Duh, please, siapapun tolong Eta dong. Wah, beneran tuh, pahlawan kita dateng cuy. Kalau dari perawakannya sih kelihatan banget ya kalau ini si Dennis. Tapi ngapain pakai topeng kertas gitu sih, Bang? Malah jadi kayak om-om sus anjir. Akhirnya dengan pisau dagingnya, Dennis gas ngecincang semua cowok bejat itu. Sementara Eta yang udah gak berdaya, cuma bisa ngeliat kejadian itu samar-samar aja. Untung Dennis gercep nyelamatin Eta ya. Besoknya Eta mampir lagi tuh ke kedainya Dennis buat curhat. Ya untunglah Eta kelihatan baik-baik aja. Jadi Dennis pun gak terlalu khawatir deh. Ya sebenarnya Dennis ngerasa bersalah banget sih gara-gara ngejerumusin Eta ke party bejat kayak gitu. Tapi ya udahlah, kita move on dari kejadian kemarin aja. Dan hari ini Dennis masakin stik si Eta deh. Itadakimasu, kata Eta. Nyam-nyam, kayak biasanya makanan Dennis tuh emang gak ada duanya cuy. Semenjak insiden waktu itu, Eta jadi makin sering tuh konsul sama Dennis.
Ya bisa dibilang dia udah jadi pelanggan setia restonya Dennis deh. Walaupun masih kasbon sih. Maklum masih bokeh cuy, belum dapat party. Nah kali ini ceritanya Eta lagi curhat soal penampilannya. Eta tuh khawatir kalau dia dandan kayak cewek, pasti nggak akan ada tuh party yang mau ngerekrut dia. Tapi Dennis ngomong, mending lo jadi diri sendiri aja deh. Gak usah mikirin pendapat orang lain. Ya udah, akhirnya Eta nurut dan mau ngelepasin armornya tuh. Widih, ternyata Eta seksoi juga cuy kalau nggak pakai armor. Tuh lihat, Atelier aja setuju. Oh iya, di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba restonya Dennis kedatangan tamu lagi nih. Kalau dilihat-lihat tampang tamu yang satu ini tuh cantik abis. Tapi kok suaranya kayak cowok ya? Sampai-sampai Dennis sama Eta bingung tuh sama gendernya orang. Ya cantik sih cantik, cuma kok pas lagi milih menu orangnya kayak pelin-pelan gitu ya. Ditawarin steak gak mau, udon gak mau, pasta juga ogah. Pokoknya Dennis jadi serba salah deh. Tiba-tiba Atelier nyuruh tuh orang buat mesen nasi goreng. Lah langsung nurut dong. Anjir, jangan-jangan lu lolicon ya bang? Tada, ini dia nasi goreng yang ditunggu-tunggu. Wah, kali ini nasi gorengnya kelihatan lebih spesial nih. Soalnya Dennis naburin kaldu dan topping udang gitu di atas nasinya. Wah, bener aja dong pas nasi gorengnya dilahap sama tuh tamu. Langsung ketagihan dia. Sambil makan nih orang nyeping mulu anjir. Mana narsis banget lagi. Akhirnya dia curhat lah soal partinya. Katanya tuh party gak becus banget. Si abang cantik ngerasa kalau cuma dia doang tuh yang kerja keras di partinya. Dennis dan Eta cuma bisa geleng-geleng aja ngedenger yepingannya. Nih orang kepedean banget anjir. Bahkan saking pedenya, si abang cantik yang namanya Vivia ini suka banget ngerendahin orang lain. Ya yang sabar ya Bang Dennis. Yang penting Vivia bayar kok, gak kayak Eta yang utangan. Nah, suatu hari Vivia mampir lagi tuh buat makan nasgor favoritnya. Vivia terus cerita kalau dia pengen join party paling famous di bumi. Ya siapa lagi kalau bukan party Silverwing ya kan? Aduh, Silverwing lagi. Kayaknya nih party bakalan ngehantuin Dennis terus deh. Tapi sekarang sih Vivia baru aja gabung sama party Night Miss. Nih party lumayan populer lah. Dan kata Vivia, besok dia tuh udah disuruh ngerjain misi pertamanya. Katanya sih ngumpulin bahan sintetis langka gitu. Cuman anehnya Vivia tuh disuruh buat ngumpulin bahan yang ada di lantai 5 dungeon dong. Padahal tuh lantai bahaya banget loh buat petualang yang belum pro-pro amat. Pas ngedengar ceritanya Vivia, Dennis langsung khawatir deh tuh. Terus diam-diam Dennis nge-scan si Vivia deh. Ya elah baru level 17 cuy, cupu amat loh. Ya kalau dilihat-lihat dari level sih, Vivia jelas belum kuat ya kalau disuruh ke lantai 5. Vivia bilangnya bakalan dibantuin sama senpainya di sana. Tapi feeling Dennis tetap gak enak tuh. Besoknya pas lagi belanja di pasar, Dennis kepikiran terus sama Vivia. Tiba-tiba ada 2 orang tuh yang lewat di pasar. Ternyata 2 orang itu teman partinya si Vivia. Mereka lagi ngomongin soal Vivia yang ditinggal di lantai 5 anjir. Waduh, untung banget loh Dennisnya nguping. Langsung deh Dennis ngelabrak tuh orang dan maksa mereka buat cerita apa yang terjadi. Habis itu Dennis pamit sama Atelier buat pergi nyelamatin Vivia deh. Sementara di dungeon lantai 5, Vivia lagi ke pojok banget tuh. Dia lagi dikejar-kejar sama komplotan monster goblin gitu. Sialnya pas Vivia lari, kakinya tuh malah kena jebakan dong. Gara-gara panik, Vivia sampai ngeblank dan gak tahu harus ngapain lagi tuh. Tapi untungnya, sebelum tuh goblin-goblin nemuin Vivia, dia udah keburu diselamatin sama 1 orang cewek yang ada di sana. Mereka langsung ngumpet tuh di lubang tembok. Nah, cewek yang nyelamatin Vivia tadi namanya Cynthia. Ternyata Cynthia tuh juga ditinggalin di sini sendirian sama partinya. Dasar party jahat. Bisa-bisanya loh mereka tega ninggalin cewek di dungeon seberbahaya ini anjir. Selesai curhat-curhatan, Vivia sama Cynthia langsung ngerasa sohib banget tuh. Soalnya nasib mereka kan mirip ya. Tapi tiba-tiba mereka ngedengar suara para goblin yang keliaran nyari mereka. Aha, gue punya ide nih, katanya Vivia. Cynthia disuruh kabur duluan dari dungeon. Sementara Vivia bakalan keluar dan ngalihin perhatiannya para goblin. Wih, Vivia yang selama ini narsis dan egois ternyata bisa berkorban juga toh. Ya, ini gara-gara Cynthia udah nyelamatin dia sih. Makanya Vivia gak mau egois lagi dan pengen nolongin orang lain. Nah gitu dong, besok-besok jangan diulangin lagi ya, Vi. Yaudah, yuk guys eksekusi rencananya.
Vivia langsung OTW ngadepin para goblin tuh. Sambil tremor, dia ngesaman sihirnya yang bentukannya mirip tangan raksasa gitu. Tapi itu tangan bisa dijebol musuh dong. Wah, Vivia panik lagi tuh. Mampus, matilah gue kali ini, batin Vivia. Untungnya tiba-tiba ada bala bantuan yang nolongin dia dong, anjay. Ya siapa lagi kalau bukan si pahlawan kesayangan-kesayangan kita. Alias Bang Dennis Master Chef dong. BTW Bang, bisa gak sih stop pakai topeng kayak gitu? Gak guna banget asli. Setelah berhasil ngegebrak para goblin itu, Dennis langsung nyeramain Vivia gara-gara nekat pergi ke lantai 5 dungeon. Habis itu Dennis ngajakin Vivia buat pergi deh. Tapi Vivia bilang kalau dia harus nyelamatin Cynthia yang lagi sembunyi di lubang tembok. Tapi pas mereka berdua samperin tempatnya, semuanya pada kaget dong. Anjir, ternyata Cynthia tuh aslinya udah lama meninggoy cuy. Dan yang tersisa di sana ya cuma tulang-tulangnya aja. Berarti selama ini yang nolongin dan curhat sama Vivia tuh ya hantunya Cynthia bejrot. Abis ngedengar fakta yang membagongkan itu, Vivia langsung sedih banget deh. Ya udah, sorenya Dennis ngebantu Vivia buat nguburin Cynthia dengan layak. Akhirnya Vivia janji bakalan jadi petualang yang baik dan gak egois lagi demi Cynthia. Nah gitu dong Vi, jangan sedih lagi ya. Hehehe. Sementara itu, di salah satu markas party, ada seorang cewek bernama Bacel yang lagi ngalamin hari sial. Soalnya dia dimarahin mulu sama senpainya. Dan harus lembur bikin laporan sampai begadang tuh. Padahal jadwal hariannya aja udah padat banget. Sampai-sampai Bacel sering lupa makan, jir. Nah, suatu malam pas Bacel lagi lembur, dia ngerasa capek dan lapar banget. Akhirnya Bacel mutusin buat mampir ke restorannya Dennis. Sayangnya pas dia nyampe sana, ternyata restorannya udah mau tutup dong. Aduh, kok kayaknya Bacel ini gak ada hoki-hokinya sih. Tapi untungnya Atelier ngeh tuh sama si Bacel. Ya udah, Bacel diajak masuk deh sama Atelier. Silakan, ini dia menu spesial Chef Dennis buat malam ini. Wah Eda, nasi set tempura gak tuh? Siapa coba yang gak ngiler liatnya? BTW di resto juga pas ada Vivia sama Eta ya. Nah selama Bacel makan, dia ngeliat Vivia sama Eta lagi adu bacot. Sementara Dennis berusaha nengahin mereka. Jujur Li ngeliat itu Bacel jadi terharu banget. Soalnya selama ini hidupnya tuh cuma fokus kerja, nugas, dan dibully aja. Padahal Bacel ini waktu di desa dianggap anak yang jenius loh. Sampai-sampai berkat bakat sihirnya, dia direkomendasiin tuh sama para penduduk buat masuk party sihir yang OP banget. Tapi sialnya Bacel malah dapet party yang senioritas banget tuh. Makanya ya gak heran deh kalau Bacel sebagai anggota termuda selalu kena getahnya dan dibully mulu. Gara-gara ketawa nangis di depan Dennis dan yang lainnya, Bacel buru-buru pamit tuh. Vivia, Eta, Dennis sama Atelier malah jadi kasihan banget sama Bacel. Dan ternyata Vivia tuh kenal sama Bacel. Soalnya dia pernah lihat Bacel ada di kerumunan anggota party Night Mist gitu. Oh alah, gak heran sih. Night Mist kan yang ninggalin Vivia di dungeon kemarin. Emang tuh party isinya orang-orang kampret semua sih. Besoknya lagi-lagi Bacel sial banget. Dianya bangun kesiangan dong. Padahal hari ini tuh jadwal ke dungeon bareng senpai-senpainya. Nah kan jadi kena semprot. Pengen peluk Bacel deh rasanya. Terus pas mereka berburu di dungeon, salah satu senpainya lagi ke pojok sama monster tuh. Bacel langsung gercep nolongin senpainya. Tapi bukannya bilang makasih. Tuh senpai brewok malah langsung marah-marah ke Bacel dong, anjrot. Sopan kah kau begitu bang? Duh, jujur aja ya, yang namanya manusia pasti ada batasannya kan? Termasuk Bacel. Dan hari ini Bacel tuh bener-bener udah gak kuat lagi. Makanya pas kelar kerja, Bacel jalan tuh ke suatu tempat sambil sempoyongan. Di sana ada Vivia sama Eta yang lagi jalan-jalan bareng tuh. Nah, pas mereka ngeliat Bacel yang lagi kayak gitu, mereka mutusin buat ngikutin Bacel diam-diam. Gak taunya Bacel malah pergi ke atap menara gitu dong. Dia berencana buat ngakhirin hidupnya sekarang juga. Ya gimana ya? Dia ngerasa kalau hidupnya tuh udah gak ada artinya lagi. Terus pas bel menaranya bunyi, Bacel langsung cus loncat dari itu menara. Widih, Eta yang lihat itu langsung ikutan terjun dong buat nangkep Bacel. Sementara Vivia pakai sihirnya buat ngelindungin Bacel dan Eta yang lagi jatuh. Syukurlah Bacel masih selamat ya guys. Cuman ya meskipun udah diselamatin bukan berarti kondisi Bacel jadi membaik. Soalnya yang namanya orang kena mental udah pasti butuh waktu kan buat balikin moodnya. Yaudah, Vivia sama Eta mutusin buat nganter Bacel ke warungnya Dennis. Sesampainya di sana, Dennis ngeliat kondisi Bacel tuh kacau banget.
Dennis langsung mindahin Bachel ke kamar deh. Menurut Dennis, Bachel mungkin butuh waktu yang cukup lama tuh buat pulih. Akhirnya Dennis mengundang perwakilan party Nightmares ke restonya. Niatnya ya nyelesain masalah Bachel ini. Tapi ketua party Nightmares bilang ke Dennis kalau party mereka lah yang bakalan ngerawat Bachel. Tapi ya jelas gak bakalan Dennis kasih dong. Dennis ngotot buat minta hak miliknya Bachel. Tapi mereka gak mau tuh. Bahkan Dennis juga ditawarin kontrak tutup mulut gitu. Tapi ya tetap aja Dennis gak sudi ngebalikin Bachel ke party kampret itu. Gara-gara itu si ketua party mulai emosi dan ngancem bakalan ngebakar abis resto ini. Duh kan mainnya udah mulai ngancem-ngancem. Salah pilih lawan lu Om. Terus di tengah-tengah debat yang lagi memanas, tiba-tiba aja pintu restoran Dennis kebuka tuh. Seorang cewek rambut merah nyelonong masuk gitu aja sambil so akrab sama Dennis. Widih, ternyata itu si Katie anjir. Ih, udah lama dia nggak lihat Katie. Nah, Katie langsung nyapa Dennis dan hahaha tuh. Anggota party Nightmares dan semua orang yang ada di sana langsung syok dong. Soalnya siapa sih yang nggak kenal Katie? Wakil ketua party Silverwing yang paling OP nih cuy. Anjay. Tapi ya ini bukan saatnya buat fangirling ya. Soalnya setelah mereka tahu kalau Dennis ini ternyata mantan anggota party Silverwing, semuanya langsung serangan jantung deh tuh. Terutama party Nightmares tuh yang langsung kena mental. Mampus tuh kalian. Jadi gimana bang? Jadi ngebakar di resto? Yang ada mereka langsung ngalah deh dan nyerahin Bachel ke Dennis. Kalau ada urusan sama party gaje itu, Katie langsung ngerengek minta dimasakin sama Dennis dong. Dan di saat yang sama, Atelier muncul sambil ngebawa Bachel turun. Terus Atelier minta tolong ke Dennis buat masakin nasi udang tempura andalannya buat si Bachel. Oke, siap bu bos, kata Dennis. Gak pakai babi bu. Dennis langsung gercep masakin Bachel sama Katie set spesial udang tempuranya tuh. Dan seperti biasa, masakannya Dennis tuh emang gak ada obat deh. Sampai-sampai Bachel yang tadinya lagi depresi jadi bahagia lagi tuh. Makan yang banyak ya dek Bachel. BTW, kedatangan Katie malam itu tuh ternyata bukan cuma kangen sama Dennis doang loh. Katie bilang kalau dia tuh mau ngerekrut Dennis balik ke party Silverwing. Soalnya gara-gara Dennis pergi, Windrad Silverwing jadi turun drastis anjir. Terus si Vigo jadi uring-uringan, sampai-sampai tuh party isinya ribut mulu bejrot. Ya meskipun Dennis sebenarnya prihatin, tapi ya tetap aja dia ogah buat balik. Lagian siapa suruh Vigo mecat si Dennis? Oh aku tahu, pasti Vigo cemburu ya sama Dennis gara-gara Katie nempel mulu sama Dennis. Dennis juga bilang kalau dia tuh udah betah sama kerjaannya jadi koki sekarang. Apalagi restonya sekarang lagi rame-ramenya nih. Ngeliat restoran Dennis bisa sampai serame ini, Vivia sama Eta jadi ikut terharu tuh. Dan tiba-tiba anak buahnya Dennis tahu-tahu udah nambah satu aja tuh. Ya siapa lagi kalau bukan Bachel. Jadi mulai hari ini dia bakalan tinggal bareng Dennis dan bantu-bantu di restoran. Udah mah bisa makan enak tiap hari, ada tempat tinggal. Teman-temannya juga suportif banget lagi. Pokoknya dijamin betah deh kalau bareng Dennis mah. Skip ke beberapa hari kemudian. Restoran Dennis kayak biasanya ya. Rame banget tuh sama bocil-bocil gengnya. Hihihi. Nah tiba-tiba mereka salfok sama kakek tua yang nyelonong masuk gitu aja. Sambil sesenggukan, tuh kakek langsung nyamperin Atelier dan manggil Atelier ojo sama anjir. Si kakek ngomong kalau Atelier tuh keturunan keluarga Wolfstad. Yang mana adalah keluarga penyihir paling OP di bumi. Vivia sama Bachel langsung syok banget dong ya. Sementara Ateliernya sendiri cuma pasang muka datar doang. Yaudah deh, mending kita biarin si kakek pelayan ini cerita dulu. Setelah si kakek duduk, baru deh mereka tahu situasinya Atelier yang sebenarnya. Jadi si kakek ini ternyata kepala pelayan keluarga Wolfstad. Dan keluarganya Atelier tuh ternyata lagi rebutan warisan ayahnya Atelier gitu. Setelah ortunya Atelier meninggoy, omnya Atelier berusaha buat ngerebut semua harta kakaknya itu. Padahal harusnya pewarisnya yang sebenarnya tuh ya Atelier. Makanya si kakek pengen ngajak Atelier buat balik dan ngambil hak warisnya. Tapi Atelier tuh ngotot gak mau balik rumahnya. Soalnya kemarin aja dia dibuang kan ke pelelangan budak sama keluarga besarnya. Tapi gara-gara ngedengar cerita si kakek itu, malah Dennis nih yang gregetan. Makanya dia terus ngebujuk Atelier buat ngerebut warisannya. Kan dia itu keturunan keluarga Wolfstad yang asli dan sah. Ya udah deh, karena Dennis mau nemenin, akhirnya Atelier mau. Dennis juga ngajakin Vivia tuh. Sementara Bachel sama Eta bakalan jagain resto selama Dennis dan yang lainnya pergi. Sesampainya di kota, mereka langsung disambut sama Sestafik.
pengacaranya Atelier. Nah, pertama-tama Sesta nyuruh Atelier buat tes darah dulu buat ngecek DNA. Pas ngedengar soal tes darah, muka Atelier langsung pucet banget dong. Walah, ternyata si dedek Loli ini takut banget ya sama jarum. Bener dong, abis kena cekik-cekik dikit sama jarum, Ateliernya langsung melayot gitu. Sambil jalan, Sesta akhirnya cerita soal kasus keluarganya Atelier. Intinya ayahnya Atelier nih jadi keturunan spesial yang bisa pakai sihir hipnosis, yaitu sihir yang bisa mempengaruhi kondisi hati gitu. Dan selama ini ayahnya Atelier tuh pakai kekuatan sihirnya buat nolongin banyak orang. Dan itu ngebikin adiknya sang ayah yang namanya Joseph ini iri dengki sama abangnya sendiri. Makanya si Om Joseph akhirnya ngebunuh ayah dan ibunya Atelier. Terus dia ngerebut semua harta warisan keluarganya Atelier dan ngebuang Atelier ke pelelangan. Dan ini si iblis saja kalah cuy jahatnya. Gimana dedek Atelier gak trauma coba? Nah, sekarang mereka udah sampai ruang pengadilan nih. Di sana ada Om Joseph, pengacara dan hakim yang siap buat ngejalanin sidangnya. Ya udah deh, nggak pakai lama. Mereka langsung lakuin uji darah buat ngebuktiin kalau Atelier tuh keturunan sah keluarga Wokstad. Dan biar uji cobanya adil, yang bakalan ngaktifin alat sihir di ruangan pengadilan bakalan diundi gitu. Pas lagi diundi, ternyata yang dapat ngaktifin alat sihirnya tuh si kakek pelayan. Jadilah si kakek naik buat nuangin darah Atelier dan darah orang tuanya Atelier ke alat itu. Nah, kalau hasil kristalnya pink gini, itu artinya darah Atelier dan darah orang tuanya cocok. Dan Atelier emang anak kandungnya keluarga Wokstad. Pas diuji sama darah ayahnya, cocok tuh. Tapi giliran diuji pakai darah ibunya, hasilnya nggak cocok dong. Yang berarti darahnya Atelier nih nggak match sama darah ibunya. Wah, Joseph langsung ngeklaim kalau Atelier tuh emang anak kakaknya, tapi ibunya cuma selir doang. Jadi ya dia nggak berhak atas semua kekayaan Wokstad. Duh, yang bener aja anjir. Sesta nggak terima tuh sama hasilnya. Apalagi si kakek pelayan sama Om Joseph itu gerak-geriknya mencurigakan banget. Dennis yang ngerasa curiga akhirnya notice kalau di tangannya si kakek ada tisu yang berdarah gitu. Pas dia labrak sama Dennis, ternyata beneran dong. Si kakek lagi megangin sapu tangan buat nahan darah yang keluar dari tangannya. Anjir, ternyata yang dimasukin ke alat tadi itu darah si kakek dong. Pantes aja nggak match. Mana ternyata undiannya juga udah dicurangin pula sama si kakek dan Om Joseph. Karena udah ketangkep basah, akhirnya si kakek ngaku kalau dia ngebantu Om Joseph. Gara-gara dia tuh diiming-imingin posisi kepala pelayan di rumah Wokstad. Makanya pas dengar itu, Dennis langsung ngamuk banget lah. Dan hampir ngekacauin tempat sidangnya. Tapi untungnya Vivia langsung nahan Dennis. Kalau sampai lu di penjara ntar yang lindungin Atelier siapa anjir? Kata Vivia. Oh iya juga ya. Dennis akhirnya kalem lagi deh. Ya meskipun sidangnya udah ketahuan curang, tapi akhirnya tetap aja semua harta warisan keluarga Wokstad jatuh ke tangannya Om Joseph. Sementara Atelier cuma kebagian buku-buku peninggalan ayahnya aja tuh. Duh, semoga Om Joseph cepet dapat karmanya ya. Sebel deh. Ya udah, abis sidang Sesta nganter mereka ke perpustakaan pribadinya keluarga Wokstad buat ngecek warisannya si Atelier. Widih, tempatnya reot gini dong. Tapi pas Atelier masuk, tiba-tiba dia jatuh ke ruangan rahasia gitu. Terus pas dicek, wah ternyata tuh ruangan isinya buku-buku sihir super langka dong. Bisa dibilang ini tuh senilai harta nasional gitu. Bahkan kalau dijual, duitnya bakalan lebih banyak daripada yang diklaim sama Om Joseph. Wah, rezeki anak soleh banget ini mah. Tapi Atelier sih nggak ada niatan buat ngejual buku-buku ini. Dia pengen naruh nih buku di restorannya Dennis aja biar bisa dibaca banyak orang. Sungguh mulia banget ya hatinya adik kita yang satu ini. BTW keesokan harinya pas mereka mau balik ke desa, Vivia yang lagi OTW ke kereta kuda tiba-tiba aja papasan sama om-om yang mirip banget sama Dennis. Widih, siapa lagi nih om-om sus? Nah, selesai berpusing-pusing rias sama drama keluarganya Atelier, akhirnya restoran Dennis buka kayak biasanya lagi tuh. Dan tentu aja restonya pasti selalu ramai sama para pelanggan setia dong. Bahkan di sini makin ramai sejak diisi sama buku-bukunya Atelier. Wah, ini sih udah bukan resto biasa lagi. Malah lebih kayak perpustakaan gak sih? Oh iya guys, kita flashback dikit yuk ke masa lalunya Dennis. Jadi pas Dennis masih bocil, dia tuh sempat terlantar gitu di jalan. Sampai akhirnya ada tante cantik yang dompetnya jatuh di depan Dennis. Dan Dennis dan polosnya manggilin tuh tante sambil ngebawain dompetnya yang jatuh. Nah, gara-gara itu, akhirnya si tante ngebawa Dennis ke restorannya.
Oh alah, ternyata tante ini tuh chef juga toh. Dan untuk pertama kalinya Dennis makan nasgor terenak di hidupnya tuh. Nah, balik ke masa kini. Tiba-tiba Dennis kebangun dan langsung disuguhin muka 4 bocil yang kelihatan khawatir banget. Oh alah, si Dennis tuh lagi terkapar di kasur gara-gara kena flu. Fix sih, ini pasti gara-gara dia kecapean masak. Restonya kan lagi rame banget anjir. Ngeliat Dennis tumbang kayak gini, Atelier jadi khawatir banget dong. Sampai-sampai dia gak mau ninggalin Dennis sendirian di kamar. Sementara itu, Vivia, Eta, sama Bacel ngide buat bikin bubur. Oke deh, kita gas masak. Loh. Woi Eta, kita kan cuma mau masak. Ngapain lu pakai armor full body gitu sih? Mana si Eta juga malah mau ngambil daging lagi. Ambil beras, jir. Kita tuh mau bikin bubur. Ah elah. Kalau kayak gini caranya buburnya bakalan kayak mana ya jadinya? Sementara itu di kamar, Dennis bobo lagi tuh. Dan dia lanjut mimpiin masa kecilnya lagi. Jadi, semenjak diajak sama si tante cantik itu, akhirnya Dennis dibiarin tinggal di restonya. Dan selama tinggal di sana, Dennis tuh suka eksperimen sama masakan di dapur. Dan tentu aja itu bikin para koki di sana kesel dong ya sama Dennis. Untungnya si tante masih sabar dan selalu belain Dennis. Dan pas buburnya udah jadi, sama Atelier langsung dibawain tuh ke Dennis. Untunglah si Dennis sudah kelihatan membaik tuh. Pas Dennis makan buburnya, dia ngerasa senang banget dan keinget sama tante yang dulu baik banget sama dia. Yeay, akhirnya Dennis baikan juga deh. Jangan sakit lagi ya Om. Abis Dennis sembuh, gengnya Dennis mutusin buat pergi jalan-jalan. Makanya pagi-pagi gini semuanya udah pada siap sama tasnya masing-masing tuh. Dan setelah semuanya beres ngecek bawaan, mereka langsung OTW ke villa deh. Sesampainya di sana, mereka barbekyuan di tengah lapangan gitu. Mereka terus mulai ngobrolin soal rencana masing-masing ke depannya. Dimulai dari Eta dan Vivi yang bakalan join party secepatnya. Terus Becel juga udah dapat kerjaan di Akademi Sihir tuh. Ya intinya gengnya Dennis emang bakalan pada mencar sih. Makanya sebelum itu terjadi, mereka mutusin buat bikin malam keakraban gini. Dan tentu aja cara makan-makan gak afdol dong kalau gak ada masakannya Dennis. Jadi ya meski mereka udah makan daging, Dennis tetap masakin mereka nasgor andalannya tuh. Nah yang gak diduga-duga, entah dari mana tiba-tiba si Om Polvo owner toko buku yang mesum itu datang dong. Mana langsung nyemilin nasgornya Dennis juga lagi. Ternyata Om Polvo ngebawain mereka daging wagyu buat dimam rame-rame. Widih, sastuga Om Polvo. Kali ini gak apa-apa deh lu SKSD sama kita. Kelar makan, Vivia akhirnya memberanikan diri buat nanya tuh ke Dennis. Jadi pas mereka ke ibu kota buat ngurusin masalahnya Atelier, Vivia notice tuh kalau ternyata marga Dennis selama ini sama kayak marga restoran paling terkenal di ibu kota, yaitu restoran Black. Yaudah deh, akhirnya Dennis pun cerita. Jadi dia tuh dapat marga Black karena diadopsi sama ketua koki di restoran itu. Yap, ketua kokinya itu ya si tante yang nyelamatin Dennis waktu itu loh. Tapi pas Dennis dewasa, dia tuh malah berantem parah sama si tante. Jadi deh, Dennisnya mutusin buat ngerantau aja. Sampai akhirnya si Dennis join party Silverwing. Sepulangnya mereka dari liburan, Dennis yang sempoyongan gara-gara kebanyakan minum itu tiba-tiba kaget. Soalnya dari arah restonya kayak ada cahaya merah yang menyala terang banget gitu. Waduh, Dennis langsung ngibrit ke arah restonya sambil panik deh tuh. Bejil yang bener aja. Masa tiba-tiba restonya bisa kebakaran gede gini? Ternyata pelakunya udah ditangkap dong sama petualang cewek langganannya Dennis. Walah, pelakunya tuh anggota party Night Miss bejil. Ya elah, ada aja sih cobaan hidupnya si Dennis. Restonya bener-bener gosong gak bersisa tuh. Bahkan buku-bukunya Atelier juga habis semua cuy. Ngeliat kondisi resto yang udah gak ketolong, Vivia, Eta, Bacel, sama Atelier bener-bener ngerasa bersalah tuh sama Dennis. Mereka ngerasa kalau gara-gara mereka lah Dennis jadi dimusuhin sama banyak orang jahat. Tapi Dennis berusaha nenangin mereka. Dan karena restonya udah terlanjur hancur total, akhirnya Dennis mutusin buat bikin resto di kota lain aja. Ya awalnya Vivia, Eta, sama Bacel gak terima dong. Mereka mau ngajakin Dennis buat balas dendam ke musuh-musuhnya. Tapi pas ngeliat Dennisnya udah lemes banget gitu, mereka juga udah gak bisa apa-apa lagi. Tapi pas Dennis sama Atelier mau cabut dari resto itu, tiba-tiba di depan resto udah banyak orang yang nyegat mereka. Weh, ternyata itu para warga dan petualang yang gak terima Dennis diginiin dong. Mereka juga gak mau kalau Dennis pergi dari kota ini.
Mereka bilang kalau semua orang di sini tuh peduli sama Dennis. Jadi ya mendingan Dennis terima bantuan mereka buat benerin restoran. Wah jujur aja Dennis terharu banget sih liatnya. Mulai dari si duo cewek yang langganan makan, para tentara, Om Polvo, dan semua langganannya tuh rela standby malam-malam buat bantuin dia anjir. Ikut senang deh liatnya Dennis dapat support kayak gini. Pas Dennis lagi mikirin rencana buat benerin resto, tahu-tahu dia kedatangan tamu spesial dong. Ternyata itu si Katie. Pas ngeliat kondisi restonya Dennis, Katie langsung ngerasa bersalah dan minta maaf ke Dennis. Soalnya selain party Night Miss, ternyata Silverwing juga berkomplot buat ngebakar tuh resto. Jadi si Katie ngedengar sendiri bejir waktu Vigo nyuruh anak buahnya ngehubungi Night Miss. Vigo nge-support Night Miss tuh buat ngebakar restonya si Dennis. Duh, kenapa sih lagi-lagi urusannya sama Silverwing? Padahal Dennis tuh cuma mau hidup damai loh. Wah, kalau udah gini sih si Dennis gak bisa tinggal diem lagi. Oke lah, ini saatnya balas dendam. Ikuzumina. Besoknya Dennis ngajak gengnya dan para relawan buat ke ibu kota. Kali ini dia mau minta bantuan ke si tante yang udah jadi mama angkatnya. BTW nama si mama angkat tuh Jen Black ya. Nah, selama perjalanan ke kota, Dennis cerita kalau Jen ini tuh OP banget. Bahkan levelnya udah 100 loh. Pas ngedengar itu, Vivia dan yang lainnya langsung shock dong. Lah bukannya manusia tuh cuma bisa mentok di level 99 ya? Dan level 100 tuh cuma mitos doang anjir. Wah ya pantas kalau Dennis bisa se-OP ini. Gurunya aja manusia mitologi cuy. Sesampainya di kota, mereka langsung mencar buat ngejalanin misi yang udah direncanain. Vivia disuruh ke toko-toko. Terus Eta disuruh diskusi tuh sama Sesta. Sementara Om Polvo sama Atelier kebagian ngurusin barang-barang. Pokoknya semua orang kompak banget deh demi nolongin Dennis balas dendam. Sementara para relawan ngerjain urusan masing-masing. Nah, Dennis punya tugas yang paling berat nih. Soalnya setelah lama gak pulang, kali ini dia harus beraniin diri ngehadapin keluarga angkatnya di restoran Blacks lagi. Terutama mama angkatnya yang udah dia tinggal selama ini. Abis reunian singkat sama para koki dan pelayan di resto, Dennis diantarin ke tempatnya Jen. Nah, sesampainya di sana, mereka cuma saling sapa aja tuh kayak gak pernah pisah gitu. Terus gak pakai lama, Dennis ceritalah alasan sebenarnya dia datang ke sini. Ya intinya semalam Katie tuh bilang ke Dennis, kalau bentar lagi katanya bakalan banyak orang penting yang ngumpul di ibu kota. Termasuk ketua party Night Miss, kepala keluarga Wolfstad, sampai Vigo dari Silverwing. Dan kata lain, semua musuhnya Dennis bakalan ngumpul di satu tempat tuh. Makanya Dennis mau minta bantuan Jen buat nyari intel. Karena sebagai koki paling famous di kota, Dennis yakin kalau Jen tuh punya koneksi buat dapetin info rahasia itu. Duh, ngeri juga ya masalah kali ini. Semoga Dennis dan kawan-kawan gak kenapa-kenapa deh. Akhirnya hari dimana para musuhnya Dennis ngumpul datang deh. Soalnya dari pagi, Vigo udah pamit buat pergi tuh. Mana pas ditanyain sama Katie jawabannya gak jelas lagi. Nah, selama di kereta kuda, Vigo jadi keinget sama masa lalunya dulu. Ternyata dari dulu Vigo tuh emang udah punya bibit psikopat anjir. Mulai dari pas dia masih jadi babu keluarga bangsawan, dia selalu make adiknya yang sakit-sakitan buat ngedapetin makanan enak dari para bangsawan bejil. Terus dulu Vigo juga pernah ngebunuh anjing majikannya gara-gara gak suka aja. Nah pas dia kena hukum, mansion majikannya malah dibakar abis dong. Ngeliat abangnya yang sebrutal itu, si adek aja sampai gak kuat mental dan mutusin buat kabur dari Vigo anjir. Tapi Vigonya sih bodo amat ya. Dia mah cuma pengen jadi kuat aja. Tiap hari dia latihan pakai pedang kayu di hutan. Sampai akhirnya Vigo sampai tuh ke level 80. Dan dia dinotis sama sekelompok party gitu. Nah, mulai dari sini Vigo ngebangun karirnya. Tapi lagi-lagi cara yang dia pakai buat manjat karir tuh kotor banget. Padahal partinya ini tuh bener-bener sayang sama Vigo loh. Terutama sang kapten yang percaya banget sama kemampuan Vigo. Tapi karena Vigo ini emang greedy mampus, dia sampai tega anjir ngejebak si kapten biar dimangsa sama monster naga. Dan karena dia tuh yang paling kuat setelah si kapten, akhirnya si Vigo diangkat deh jadi penggantinya. Tapi gara-gara cara Vigo mimpin tuh party gak disukain sama anggotanya, mereka jadi pada cabut satu persatu deh. Sampai akhirnya Vigo mutusin buat ngebikin partinya sendiri, yaitu party Silverwing yang sekarang udah terkenal banget. Pokoknya tujuan Vigo tuh pengen jadi penguasa di negeri ini deh gimana pun caranya. Oke, flashbacknya kita pause dulu ya. Soalnya si Vigo udah nyampe nih di tempat tujuan. Dan bener aja sesuai info dari intelnya Jen,
Ternyata Vigo nih datang ke tempat ngumpulnya para begundal, anjir. Yaitu Om Joseph, Kapten Party Night Miss, dan Hakim Curang yang waktu itu mimpin sidangnya Atelier. Wih, bener-bener combo maut sih nih. Nah, di sana mereka semua asik ngegosipin Dennis tuh. Apalagi karena misi ngebakar resto Dennis kemarin berhasil banget. Jadinya ya hari ini mereka full ngerayain kemenangan gitu deh. Dasar orang-orang jahat, lihat aja ya nanti. Kelar makan, tiba-tiba ada satu pelayan yang datang sambil ngebawa hidangan gitu. Kok kayak kenal ya sama nih pelayan? Kata si pelayan ini tuh hidangan spesial dari koki mereka gitu. Dan pas dibukain tutupnya, lah kok kayak kenal juga deh sama nasgor ini. Pas si Om Joseph nyobain, buset, makanan dari mana ini cuy? Enaknya gak ketolong anjir. Bahkan gak cuma Om Joseph aja, tapi semua yang ada di sana pada kesetanan makan tuh nasgor. Ya kecuali Vigo sih yang ngerasain itu sus banget. Tapi pas Vigo mutusin buat nyicip tuh nasgor, Vigo langsung tahu nih, ini nasgor bikinan siapa. Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Master Chef Dennis? Dan penuh emosi, Dennis langsung datang labrak mereka tuh. Dan tanpa mereka sadari, Dennis nih lagi pakai sihir yang bikin mereka tunduk sama omongannya. Makanya pas dicecer buat ngakuin semua perbuatan jahat mereka, Om Joseph langsung keceplosan semuanya deh tuh. Ya dari ngebunuh ortunya Atelier, malsuin tes DNA si Atelier, sampai ngebakar restonya Dennis bareng buku-buku sihir berharga yang ada di sana. Semuanya langsung diakuin tuh sama Om Joseph dan lantang. Ngeliat situasi itu, Vigo langsung panik deh. Mana ternyata di balik jendela gengnya Dennis udah standby lagi sambil ngebawa toa. Padahal di situ isinya orang-orang penting semua anjir. Nah lo, mampus kalian. Kalau udah ketangkep basah gini bisa apa coba? Karena udah terlanjur kedengeran sama orang-orang penting, komplotannya Vigo bener-bener udah gak berkutik lagi deh tuh. Pas Dennis nyuruh Vigo buat nyerah, Vigo langsung emosi dan nyerang Dennis pakai jurusnya. Untungnya Dennis gercep menghindar dari serangannya Vigo. Ngeliat Vigo udah macam psikopat gitu, Dennis tahu kalau kali ini Vigo tuh gak main-main dan mau ngebunuh dia. Makanya tanpa ragu, Dennis ngaktifin jurusnya juga buat ngelawan Vigo. Abis itu mereka geludahan sengit banget deh. Tapi kemampuan Vigo sama Dennis tuh emang setara. Jadi ya bakalan lama nih gelutnya. Pas gelut, Dennis jadi keinget dong sama masa lalunya di party Silverwing. Jadi awalnya tuh Dennis bisa join Silverwing gara-gara diajakin Katie. Dan dari awal pun Vigo sama Dennis emang gak cocok satu sama lain. Soalnya Vigo suka ngerendahin Dennis yang cuma koki doang. Sementara Dennis gak suka sama Vigo gara-gara terlalu greedy dan ambisius banget. Tapi ya walaupun sering gelut, sebenarnya mereka tuh sama-sama ngakuin kekuatan masing-masing. Balik ke gelut mereka sekarang. Tiba-tiba Vigo ngaktifin skill penghancurnya dong. Dan berhasil ngehancurin pisau daging andalanya Dennis. Untungnya Dennis bisa ngeregenerasi pisau dagingnya itu. Terus sambil gelut, Vigo ngebacotin Dennis kalau dia tuh cuma anak manja yang digedein sama koki kaya raya. Makanya Dennis gak akan paham sama POV Vigo yang miskin dari kecil. Iya deh bang, iya lu yang paling sengsara. Setelah gelut beberapa lama, akhirnya Vigo berhasil mojokin Dennis. Ya julukan Kapten Party terkuat emang gak main-main sih. Gak heran kalau Vigo punya kekuatan yang OP banget. Apalagi mereka berdua sama-sama level 99. Nah waktu Dennis lagi kelempar, dia ngerasa waktu tuh tiba-tiba berjalan lambat. Dan pas itu, Dennis keinget lagi sama wejangan Jen soal cara mencapai level 100. Ya, kalau kata Jen waktu itu sih, orang yang mau nyampe di level 100 harus punya satu kriteria penting, yakni berjuang dengan usaha dan tekad yang gak setengah-setengah. Makanya pas Dennis hampir tumbang, dia berusaha fokus lagi buat ngedengerin teriakan teman-teman yang nyupport dia. Berkat itu, Dennis jadi semangat lagi deh buat bangkit. Makanya meskipun tadinya Dennis sudah lemes banget, tapi berkat Atelier, Vivia, Eta, sama Bacel, Dennis jadi punya alasan baru buat jadi makin kuat. Dia pengen bisa ngelindungin orang-orang yang dia sayang. Wih, mantep banget om. Nah sekarang ayo hajar balik si Vigo kampret itu. Dan bener aja dong, Dennis tiba-tiba naik level 100 yang selama ini dia pengenin. Hihi, congrats ya Dennis. Nah karena sekarang Dennis sudah beda level sama Vigo, gelutnya jadi lebih gampang deh. Dennis langsung aktifin skill barunya dan ngehempas Vigo sampai nembus ke bawah tanah dong bejrot. Kalau menurut Vivia sih ini kayaknya jurus uniknya Dennis deh. Soalnya kalau udah sampai level 100 tuh biasanya bakalan dapet jurus spesial. Haha, mampus deh lo Vigo.
Sekarang giliran lo yang gak berkutik sama sekali kan? Sampai akhirnya Vigo beneran KO deh. Yeay, good job Om Dennis. Ya walaupun Dennis juga langsung tumbang kecapean sih. Hehehe. Phew, untung aja Atelier sama yang lainnya udah standby di sana. Mereka dan sigap langsung nangkap Dennis sambil senyum bangga. Terutama Atelier tuh yang kelihatan lega banget. Terus setelah pihak kerajaan berhasil nangkepin para komplotan, situasi di ibu kota mulai kalem lagi deh. Sementara itu di salah satu restoran, kita diliatin lagi om-om yang kapan hari pas-pasan sama Vivia. Itu loh yang mirip banget sama Dennis. Sampai-sampai Vivia sempat ngira kalau nih om-om beneran Dennis anjir. Om-om ini dikabarin soal hasil pertarungannya Dennis kemarin. Dan gak taunya si om-om ini abang kandungnya Dennis dong. Wah, sejak kapan Dennis punya kakak cowok ya? Kirain Dennis tuh cuma bocah terlantar di jalanan gitu aja anjir. Beberapa hari kemudian, Dennis mulai pulih tuh dari luka-lukanya. Dan kayak biasanya, gak afdol rasanya kalau Dennis gak dikelilingin sama bacotan bocil-bocilnya itu. Oh iya, BTW selama Dennis lagi masa pemulihan, ternyata Eta tuh sempat minta tolong ke Om Polvo buat bikinin sketsa resto barunya Dennis dong. Tapi pas Dennis cek sketsanya, lah kok malah jadi kayak hotel anjir. Ada pemandiannya, kafe, terus ada akuarium gede banget, bejil. Mampus, ini sih terlalu mewah, coek. Ya gini ini kalau Genji disuruh nge-handle kerjaan. Boomer gak relate lah. Terus pas Dennis sudah sembuh total, dia dikabarin kalau hukuman buat para penjahat kemarin udah ditentuin. Ya pokoknya tenang aja guys, para begundal yang musuhin Dennis semuanya udah ketangkep kok. Dan kelihatannya sih mereka bakalan dipenjara seumur hidup tuh. Terus karena sekarang keluarga Workstad gak punya kepala keluarga, jadinya Sesta ngambil alih masalah ini buat didiskusiin sama para penyihir. Ya soalnya Atelier gak mau sih jadi kepala keluarga. Dia mending jadi budaknya si Dennis aja. Sementara itu Dennis dan para relawan lagi fokus ngerenov ulang resto barunya. Sementara Eta udah keterima kerja tuh di salah satu party. Dan Bacel juga udah keterima jadi guru di sekolah ibu kota. Nah loh, terus kalau Vivia gimana? Untuk sekarang sih Vivia masih di fase menikmati hidup ya. Ya yang penting kamu bahagia deh bang. Skip ke beberapa minggu kemudian. Setelah kerja kelas bagi kuda jadi kuli, akhirnya resto barunya Dennis selesai juga deh. Yeay, congrats ya Dennis. Sekarang restomu udah upgrade loh. Ya meski bukan upgrade yang gimana-gimana banget sih. Yang paling ketara cuma nama restorannya aja tuh. Sekarang namanya tuh resto orang buangan. Ya elah gak menjual banget cuy. Sementara kalau bagian interiornya sih masih sama ya kayak dulu. Ya udahlah urusan desain mah belakangan. Karena yang paling penting sekarang gengnya Dennis bisa ngumpul bareng lagi deh sambil nikmatin masakannya Dennis. Hehehe. Nah dan ini anime om-om penjaga warteg udah tamat ya guys. Sampai ketemu di anime-anime berikutnya. Nah inilah akhir dari video kali ini. Gimana menurut kalian guys? Keren banget kan? Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian. Ya, matane, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Nah.